Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas 2B, program studi PGSD, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Islam sebagai way of life. Sebelumnya, perkenalkan saya Adam Fikri Musapa dan beberapa anggota lainnya yaitu Elisa Andrianingsih, Ridin Arlina, Resti Ambana Nur Fajariah. Tugas atau diskusi ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pendidikan agama Islam dosen pengampu Pak Muntahar. Poin-poin yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada pengertian, tujuan dan fungsi Islam, yang kedua ada sumber ajaran Islam, dan yang ketiga ada ruang lingkup ajaran Islam, dan yang terakhir ada karakteristik ajaran Islam. Pengertian Islam sebagai way of life. Kata Islam terbentuk dari 3 huruf, yaitu sin, lam, dan mim, yang bermakna dasar selamat atau salamah. Ditinjau dari segi bahasanya yang dikaitkan dengan asal katanya, Islam memiliki beberapa pengertian. Di antaranya adalah 1. Islam berasal dari kata salam, yang berarti damai atau kedamaian. 2. Islam berasal dari kata aslama, yang berarti menyerah. 3. Islam berasal dari kata salim, yang berarti bersih dan suci. 4. Islam berasal dari kata salam, yang berarti selamat dan sejahtera. Sedangkan menurut istilah, Islam adalah ketundukan seorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW, yang dijadikan sebagai pedoman hidup dan sebagai hukum atau aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat membimbing seluruh umat manusia ke jalan yang lurus serta menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tujuan Islam sebagai way of life. Tujuan diturunkannya agama Islam adalah untuk menunjukkan kepada manusia agar dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bukan hanya dalam bentuk nilai-nilai yang abstrak, namun juga dituangkan dalam aturan-aturan yang disebut sebagai syariat Islam. Syariat Islam adalah tata aturan atau hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur tata hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan manusia itu sendiri. Tujuan diturunkannya syariat Islam adalah untuk kebaikan seluruh umat manusia, baik di dunia dan di akhirat. Fungsi Islam sebagai way of life. 1. Islam berfungsi sebagai tuntunan bagi manusia agar memiliki al-akhlak al-karimah atau perangai yang mulia dan terpuji. 2. Sebagai jalan untuk menggapai kemaslahatan, ketenangan, dan kedamaian serta keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. 3. Islam mengandung ajaran-ajaran yang moderat, seimbang, dan lurus, atau al-din al-qayyim. Islam menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat. 4. Sebagai pemersatu umat yang berbeda-beda, baik dari segi keagamaan, suku, dan adat istiadat. Sumber ajaran Islam. 1. Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala atau mukjizat yang diturunkan kepada Rasul dan penutup para nabinya, Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya ibadah, dan diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. 2. Hadis atau as-sunnah. Sunnah adalah sumber hukum Islam yang kedua sesudah Al-Quran. Hadis disebut juga as-sunnah. Sunnah secara bahasa berarti adat istiadat atau kebiasaan. Sunnah adalah perkataan, perbuatan, dan penetapan atau persatuan serta kebiasaan Nabi Muhammad SAW. 3. Ijtihad berarti mencurahkan tenaga secara etimologis, berarti bersungguh-sungguh, sedangkan secara terminologis berarti mencurahkan segenap kemampuan berpikir untuk mengeluarkan hukum syar'i yang praktis dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Ruang lingkup ajaran Islam. 1. Akidah. Keyakinan yaitu tersimpul dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. 2. Syariah. Satu sistem norma ilahi yang mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, hubungan sesama manusia, serta hubungan manusia dengan alam lainnya. 3. Akhlak, yang artinya berbuat. Secara terminologi berarti adab sopan, santun yang terpuji, sesuai dengan syariat Islam.
Akhlak tidak lain merupakan aplikasi dari akidah dan syariah atau ibadah dalam arti khas dan muamalah. Karakteristik ajaran Islam. 1. Dalam bidang agama. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama adalah mengakui adanya pluralisme sebagai suatu kenyataan, mengakui universalisme, yakni mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan dan hari akhir, menyuruh berbuat baik, dan mengajak pada keselamatan. Islam adalah agama yang kitab sucinya dengan tegas mengakui hak agama lain yang berdasarkan paganisme dan menjalankan ajaran masing-masing dengan penuh kesungguhan. 2. Dalam bidang ibadah. Secara harfiah, karakteristik dalam bidang ibadah berarti bakti manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena didorong dan dibangkitkan oleh akidah tauhid. 3. Dalam bidang akidah. Akidah dalam Islam meliputi keyakinan dalam hati tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang wajib disembah. Ucapan dengan lisan dalam bentuk 2 kalimat syahadat, yaitu mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad sebagai utusannya. Perbuatan dengan amal soleh. 4. Dalam bidang ilmu dan kebudayaan. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang ilmu dan kebudayaan bersikap terbuka, akomodatif, tetapi juga selektif. Karakteristik ajaran Islam yang selanjutnya yaitu di bidang pendidikan. Islam memandang pendidikan sebagai hak setiap orang atau education for all, laki-laki atau perempuan, dan berlangsung sepanjang hayat atau long life education. Dalam bidang pendidikan, Islam memiliki rumusan yang jelas dalam bidang tujuan, kurikulum, guru, metode, sarana, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada bidang sosial, yaitu bahwa Islam mengajarkan setiap manusia untuk hidup damai dan sejahtera. Lebih khususnya, di bidang ini Islam menjunjung tinggi tolong-menolong, menghargai hak dan kewajiban, kesetiakawanan, egaliter atau kesamaan derajat, tenggang rasa, dan kebersamaan. Selanjutnya ada bidang ekonomi. Islam memandang bahwa kehidupan yang harus dilakukan oleh manusia adalah kehidupan yang seimbang dan tidak terpisahkan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Pandangan Islam mengenai kehidupan demikian secara tidak langsung menolak kehidupan yang bercorak sekuleristik, kehidupan yang memisahkan antara urusan dunia dengan urusan agama. Dan yang terakhir ada bidang politik. Islam tidak menetapkan bentuk pemerintahan tertentu, oleh karenanya setiap bangsa boleh menentukan bentuk negaranya sendiri. Namun yang terpenting, bentuk pemerintahan tersebut harus digunakan sebagai alat untuk menegakkan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, keamanan, kedamaian, dan ketentraman masyarakat. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Saya, Agam Fikri, dan teman-teman yang lainnya mohon maaf bila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.